dari tempat ini. Kiranya Tuhan, kami berdoa dimanapun mereka, saudara-saudara kami boleh berada. Kiranya Tuhan melawat hidup mereka satu demi satu. Engkau melawat kehidupan mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mengalami sakit penyakit, kiranya firman-Mu yang berkuasa itu menyembuhkan dan menjamah sakit penyakit mereka, dan mereka menjadi sembuh oleh karena kuasa-Mu yang dahsyat mengangkat setiap sakit penyakit mereka. Kami berdoa juga Tuhan, yang saat ini hari-hari ini mereka sedang lesu, putus asa, hilang pengharapan, kiranya Kau berikan penghiburan, kekuatan kembali untuk bangkit dan mengharapkan yang baik daripada Engkau, bahwa Tuhan tidak akan pernah gagal untuk melawat kehidupan setiap umat-Mu yang mau mencari wajah-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan malam hari ini Bapa, biar anugerah serta kemurahan-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami yang beribadah dalam syafaat kami malam hari ini. Kami kiranya menyerahkan Tuhan syafaat kami malam hari ini, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pimpin kami, dan Tuhan berkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa syafaat bersama. Kita akan berdoa untuk bangsa ini, kita berdoa untuk negara ini, kita berdoa juga untuk Bapak Purwakarta. Kiranya Tuhan menyatakan anugerahnya atas bangsa dan atas kota ini. Mari bersama-sama di hadapan Tuhan kita berdoa kepada Dia. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk negara kami, untuk Indonesia. Kiranya Tuhan Engkau melawat bangsa ini Bapa, sehingga bangsa ini beroleh kemurahan-Mu serta anugerah-Mu, sehingga dapat terus membangun Tuhan dan memajukan bangsa serta negara ini, sehingga bangsa ini, negara ini Tuhan boleh menjadi bangsa dan negara yang terus diperhitungkan di seluruh dunia Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati bangsa ini, Indonesia ini Tuhan, sehingga lawatan Tuhan nyata terjadi, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan diselamatkan dia tengah-tengah bangsa ini Tuhan, yang haus akan kebenaran. Kiranya mereka dijamah dan menemukan di dalam Engkau Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk para wakil presiden, para menteri yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan menopang dan mereka dapat mengemban tugas dan menjawab pemerintahan. Tuhan memberikan mereka perlindungan, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, Tuhan yang mampukan sampai pada garis-garis mereka di akhir masa jabatan mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan juga untuk kota kami Purwokerto, kiranya Tuhan juga memberkati kota kami, Tuhan menjabat dan melawat kabupaten ini Tuhan, sehingga boleh menjadi kabupaten yang maju, boleh menjadi kabupaten yang terus berkembang, dan Tuhan boleh mensejahterakan setiap masyarakat di seluruh kabupaten ini. Kami berdoa untuk pemerintah daerah kami, pejabat bupati yang saat ini melakukan tugas beserta dengan wakil dan juga jajarannya serta perwakilan di DPRD Tuhan. Tuhan menolong, memberkati, memampukan mereka di dalam bekerja secara maksimal untuk pembangunan dan kemajuan kabupaten ini. Berdoa juga untuk Bapak Tuhan yang ada di seluruh kabupaten ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, menjauhkan dari malam bahaya, dari malapetaka Tuhan, dan juga memberkati hidup mereka, mencukupkan mereka Tuhan, dan Tuhan berjanji kami percaya Tuhan Kau tidak akan membiarkan mereka sendirian, akan mencukupkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan berdoa juga untuk gereja ini. Kita akan terus memohon, tidak ada yang mustahil, dan Tuhan tidak pernah gagal pada firman-Nya dan janjinya. Sebab itu kita akan terus berseru bagi kemajuan gereja ini. Kita berdoa yang pertama untuk Bapak Gembala, untuk Bapak Pendeta Nono. Kita berdoa juga untuk para hamba-hamba Tuhan yang menopang pelayan di tempat ini, dan Tuhan terus memampukan, dan Tuhan terus memberikan pertolongan untuk terus melayani di ladang Tuhan di tempat ini. Kita berdoa juga untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang membutuhkan doa, yang sedang lemah tubuh,
gereja ini Tuhan, GBS Purwokerto, Bapak Pendeta Nono Robiharjo, dan berkati juga Ibu Pipi Tuhan yang mengalami tempat ini. Tuhan selalu memberikan kekuatan, selalu memberikan kesehatan yang baik Tuhan Yesus. Tuhan juga melimpahkan berkat dalam kehidupannya. Tuhan memberikan hikmat, marifat yang luar biasa kepadanya Tuhan, memberikan kemampuan dalam membawa jemaat-Mu di tempat ini untuk lebih mengenal Engkau lebih jauh lagi Tuhan Yesus, membawa jemaat-Mu untuk selalu bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kebutuhan kehidupan mereka, cita-cita harapan mereka, biarlah Tuhan yang mengabulkannya, Tuhan yang memberikannya tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih. Berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani tempat ini, Tuhan tetap berkati kehidupan mereka, kesehatan kekuatan kepada mereka, dan pekerjaan usaha-usaha mereka Tuhan memberkati, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberikan kesatuan hati kepada kami para pelayan di tempat ini Tuhan, agar kami dapat lebih sungguh-sungguh lagi melayani-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja ini GBS Purwokerto, segala visi misi, segala rencana-rencana Tuhan, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih, kami tetap menyerahkan segala beban kami ke dalam tangan Tuhan untuk gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh. Tuhan tetap datang ke dalam kehidupan mereka. Tuhan menjamah sakit penyakit yang mereka alami Tuhan Yesus. Oleh kuasa-Mu, melalui firman-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan, bagi mereka juga yang sedang dalam pergumulan Tuhan, dalam masalah Tuhan datang dalam kehidupan mereka. Tuhan berikan solusi, jalan keluar bagi kehidupan mereka, dan biarlah mereka tetap berharap dan berserah kepada-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang sedang membutuhkan pekerjaan, biarlah juga Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, Tuhan memberikan yang terbaik kepada mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan selalu memberikannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja ini, jemaat-Mu, Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Suci doakan untuk sekolah minggu, pemuda, dan juga sepanjang ibadah sepekan. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur Bapa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terlebih kami bersyukur untuk setiap kebaikan-kebaikan yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami Bapa. Bapa, saat ini kami membawa untuk setiap ibadah-ibadah di tempat ini Bapa. Kami percaya Engkau memberkati, Engkau melawat dalam setiap ibadah raya minggu di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang datang di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani dalam ibadah raya ini Bapa. Kami percaya Engkau terus memberkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Dan kami percaya Engkau memberkati dalam setiap kehidupan mereka Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Nono yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya Engkau terus tambahkan hikmat marifat-Mu kepada hamba-Mu ini Bapa. Engkau memberkati dalam setiap pelayanannya Bapa. Dan apapun yang menjadi harapan-harapannya kami percaya Engkau yang akan mewujudkannya Bapa. Dan biarlah dimanapun hamba-Mu ini berada, kiranya terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap ibadah pemuda remaja dan untuk ibadah anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Kami percaya Engkau terus melawat dalam ibadah-ibadah ini Bapa. Kami percaya Engkau terus memberikan kesetiaan di dalam hati anak-anak-Mu ini Bapa. Dan kami percaya Bapa, Engkau sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan kepada anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa, biarlah setiap talenta-talenta yang mereka punyai, biarlah mereka berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami percaya Bapa, kiranya Engkau terus memberkati setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk seluruh anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau terus memberikan berkat-berkat yang baru. Amin. Dan mujizat-mujizat yang tidak lazim terus Engkau nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tetap setia dan percaya Amin. Kepada Engkau Bapa. Kiranya Engkau juga terus memberikan kekuatan kepada kami untuk tetap percaya di dalam janji-Mu Bapa. Yes. Karena janji-Mu ya dan amin Bapa.
Kami hanya berharap kepada Engkau Bapa, karena pengharapan-Mu selalu mendatangkan kepastian dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa, kami percaya Engkau Allah yang selalu mendengarkan kami Bapa, dan kami percaya Engkau akan menjawab setiap pergumulan kami pada malam hari ini Bapa, karena kami mintanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami percaya apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan mendengar dengan seksama. Dan kami tahu sebelum kami berkata-kata pun Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Dan kami percaya karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Kami bersyukur malam hari ini mau menikmati kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan dapat mengerti dan melakukannya dalam nama Yesus. Saudara yang percaya Tuhan Yesus itu baik, katakan amin. Kita akan baca Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat 1. Alkitab kita memberikan judul kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, Mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu Engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berpantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentangkan kain karung dan abu lapik tidur dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaiman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan datang dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Dia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenalkanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk orang yang menjahit dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka
Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang gersang, serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Reruntuhan yang sudah berabad-abad akan kau bangun lagi, dan dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan akan kau perbaiki. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang bolong, yang memperbaiki jalan supaya seluruhnya layak. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Lanjut. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Akan tetapi kejahatanmulah yang memisahkan kamu dari Allahmu, dan dosamulah yang membuat wajahnya tersembunyi dari kamu sehingga ia tidak mendengar. 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Mereka menetaskan telur ular beludak dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati, dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. Perbuatan mereka adalah perbuatan kelaliman, dan yang dikerjakan tangan mereka adalah kekerasan belaka. Mereka segera melakukan kejahatan dan bersegera hendak menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Rancangan mereka adalah rancangan kelaliman, dan kemana saja mereka pergi, mereka meninggalkan kebinasaan dan keruntuhan. Mereka tidak mengenal jalan damai, dan dalam jejak mereka tidak ada keadilan. Mereka mengambil jalan-jalan yang bengkok, dan setiap orang yang berjalan di situ tidaklah mengenal damai. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami, dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang, tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya, tetapi kami berjalan dalam kegelapan. Kami meraba-raba dinding seperti orang buta, dan meraba-raba seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja, duduk di tempat gelap seperti orang mati. Seperti beruang pergi seperti hati kami menanti-nantikan keadilan, tetapi tiada, menanti-nantikan keselamatan, namun tetap jauh dari kami. Sungguh pemberontakan kami hanya di hadapanmu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami, dan kami mengakui kesalahan kami. Kami telah memberontak dan mengingkari Tuhan serta menyimpang dari Allah kami. Kami merancang pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Hukum telah terdesak ke belakang, dan keadilan berdiri jauh-jauh. Sebab kebenaran tersandung di tempat umum, dan ketulusan tidak mendapat tempat. Dengan demikian, kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Tetapi Tuhan melihatnya, dan adalah jahat di matanya bahwa tidak ada hukum. Ia melihat bahwa tidak seorang pun yang tampil,
dan ia tertegun karena tidak ada yang membela. Maka tangannya sendiri memberi dia pertolongan. Dan keadilannya yang membantu dia. Ia mengenakan keadilan sebagai baju zirah dan ketopan keselamatan di kepalanya. Ia mengenakan pakaian pembalasan dan berselubungkan kecemburuan sebagai jubah. Setimpal dengan perbuatan mereka, demikianlah ia memberikan pembalasan. Amarah yang berkobar terhadap lawan-lawannya, ganjaran kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada pulau-pulau yang jauh ia memberi ganjaran. Maka orang yang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit, sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan, rohku yang menghinggapi engkau dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya, firman Tuhan. Haleluya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, salam semuanya. Malam hari ini kita membaca perenungan kita sampai kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-58 sampai 59, saudaraku. Jadi kalau pasal 58 diberi judul kesalehan yang palsu dan yang sejati, ya. Terus ada sub temanya lagi dibagi menjadi dua, di situ menghormati hari Sabat. Sementara pasal 59 Alkitab kita diberi judul dosa adalah penghambat keselamatan. Jadi apa yang dapat kita hidupi pada saat ini ketika kita membaca pesan dari Nabi Yesaya kepada umatnya pada waktu itu, ya, ternyata kesalehan yang palsu dan yang sejati itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, ya kan? Jadi orang-orang yang munafik dan orang-orang yang benar itu sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi hidup itu terus silih berganti dan tetap ada sampai pada akhir zaman, ya, tentang kejahatan. Nah, di sini Nabi Yesaya diperintahkan apa? Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Nah, ini poin penting, ya, tugas seorang juru bicara, ya, tugas seorang nabi, ya, tugas seorang pembawa berita itu memberitahu pelanggaran, ya. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka. Nah, sementara pada hari-hari ini gereja yang dihuni, yang ada kumpulan orang-orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan itu menganggap bahwa hamba Tuhan itu sebagai penghibur, ya, sebagai tugasnya ya menghibur, mengunjungi, apalagi Pak? Yang dituntut banyakkan orang Kristen ketika orang kecewa dengan gereja, kecewa dengan pendetanya, dengan gembalanya, sehingga tidak lagi ke gereja, pindah gereja. Apa yang mereka tuntut kira-kira? Ya, penghiburan kah? Kunjungan kah? Apalagi? Yang menyenangkan, ya. Jadi kalau zaman dahulu Tuhan itu memakai seseorang sebagai hambanya, sebagai nabinya, sebagai juru bicaranya
untuk memberitahukan pelanggaran kepada umatnya. Ya, oh kasih tahu tuh kepada umatku bahwa umatku sudah jauh daripadaku, umatku sudah menyimpang, umatku sudah sesat, ya, umatku sudah melakukan pelanggaran yang berat, ya, pelanggaran besar. Salah satu contoh kasus Nabi Nathan yang disuruh Tuhan berbicara kepada Daud, ya, suruh menegur kalau Daud itu sudah sangat jauh terjatuh. Ketika apa? Daud mengambil apa? Roti bunda, Pak. Eh? Mengambil Gundik atau istri orang? Ya. Ya. Di situ ya, tugas seorang hamba Tuhan yang dikasih wewenang untuk menyampaikan ya kepada umatnya bahwa oh ini loh pelanggaranmu yang harus kamu lakukan, ini loh yang benar. Nah, tapi sudah bergeser zaman sekarang, tuntutannya bukan senang ketika ditunjukkan pelanggarannya, kesalahannya, ya. Berharap apa yang salah itu mohon dibenar-benarkan, ya, harap dimaklumi. Kenapa? Ya, tidak semuanya merasa senang ketika dikasih tahu hal yang benar dan ditunjukkan hal yang salah. Tapi di sini beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi ditunjukkan dosanya, jelas bahwa ini loh dosamu. Ya. Kalau sekarang ditunjukkan ini loh dosamu, mencak-mencak langsung minggat. Iya kan? Nah, yang dituntut kan supaya dipuji-puji, ya, pendetanya muji-muji, pendetanya nyanjung-nyanjung, pendetanya menghibur, ya, itu yang diharapkan. Tapi ketika diberitahu dosanya, kesalahannya, pelanggarannya, banyak orang tidak suka. Memang setiap hari mereka mencari aku. Oh, ternyata orang yang melakukan pelanggaran, orang yang melakukan dosa di situ dikatakan memang setiap hari mereka mencari aku. Berarti setiap hari orang yang melakukan dosa itu juga beribadah, ya kan? Dan suka untuk mengenal segala jalanku. Wah, ini hebat kan? Dan suka untuk mengenal segala jalanku. Itu artinya mereka ya suka membaca kitab suci. Tahu yang benar. Ya kan? Nah, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Ini luar biasa, ya, ketika kita melihat sepertinya orang-orang itu bertumbuh, umat itu bertumbuh, ya, rajin ibadah, rajin berdoa, ya, suka membaca kitab suci. Sepertinya rohaninya mereka bertumbuh. Tapi ada satu persoalan di situ. Ternyata apa yang terjadi? Ayat yang ketiga, mereka suka berpuasa. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Wow, selain rajin ibadah, rajin berdoa, rajin membaca kitab suci dan PA, pemahaman Alkitab, ya. Terus juga rajin berpuasa. Tapi di situ ada persoalan, ya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Oh, seolah-olah, ya, umat pada waktu itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, ya kan? Seolah-olah, ya, ini kalau di dalam dunia sidang pengadilan, seorang terdakwa naik banding, memberikan pembelaan, ya kan? Mengapa kami berpuasa dan kau tidak memperhatikan aku? Tentu ada satu persoalan, kenapa
ketika kita ibadah, ketika kita berdoa, ketika kita suka firman Tuhan, ketika kita suka berpuasa, ternyata Tuhan nggak dengar. Tuhan sepertinya tidak melihat. Persoalannya di mana? Ya. Kita baca selanjutnya. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu. Ya. Kira-kira apa? Engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Ya, coba dicek terjemahan yang lain. Menindas. Nah, ini seperti orang yang bermuka dua. Ketika di tempat ibadah, di rumah ibadah, dia seperti malaikat, ya, seperti orang yang bijaksana, ya. Tapi ternyata ketika ia mengurus perusahaannya, dia berbeda jauh seperti ketika ada dalam tempat ibadah. Ya, itu dan banyak terjadi ditemui orang-orang yang seperti itu, ya kan? Ketika ada di tempat ibadah dia sangat-sangat sepertinya rendah hati, ya. Tapi ketika giliran di tempat perusahaannya, wah seperti nggak kenal. Kita datang. Ternyata di situ persoalannya adalah mereka suka menindas, memeras, ya. Kalau dalam terjemahan yang lain lagi, berlaku kasar terhadap pegawainya, buruhnya. Kamu klik Ayat 3. Memeras orang upahan. Nah, memeras. Kira-kira kalau orang kerja yang diperas apanya kira-kira? Tenaga. Nggak pulang-pulang. Ada aja yang dikerjain. Selesai ini belum selesai disuruh ini, ya. Ini belum selesai disuruh ini. Ada nggak ya? Ada. Ya kan, sudah memberikan satu perintah. Perintah yang pertama belum diselesaikan, memberikan perintah yang kedua. Ya, perintah yang kedua belum diselesaikan juga, sementara ada PR perintah pertama belum selesai, perintah kedua belum selesai, muncul perintah yang ketiga, nanti sudah dikasih perintah yang keempat, pesan untuk besok. Nah, sementara kelebihan jam kerja tidak pernah diperhitungkan, ya. Waktu jam istirahat, jam makan tidak diperhitungkan. Mepet banget. Pokoknya nanti makan harus jam 1. Ya kan? Padahal sudah kencot bener, ya. Seperti kemarin ketika di Malang rupanya sistem jam makannya berbeda dengan sistem kerja di Purwokerto. Kalau seorang tukang di Purwokerto datang itu bukan sarapan, betul? Ketika datang pagi mereka kerja paling dikasih minuman medang. Jam 10 medang, ya. Baru nanti jam 12 makan siang dan istirahat. Baru jam 3, setengah 3 ada medang lagi. Dan tidak dikasih makan penutup kan? Ini bedanya ketika ada di Malang. Saya tanya, makan berapa kali? 3 kali. Pertama datang sarapan, siang makan siang, menjelang pulang makan lagi, 3 kali makan. Luar biasa. Loh, lah kalau misalnya kerja nggak sampai jam 4, jam 12 sudah makan, nah, dekat sekali ini makannya, 3 kali makannya. Lah habis waktunya hanya untuk makan doang, jam kerjanya sedikit. Banyakan medang. Jam 10 medang. Jam 12 makan. Jam 2 Medang. Jam 4 pulang. Di sini banyakan medang,
Di sana banyak kan madam. Yang di sana ya. Tapi kan nggak ada medang-medangnya gitu. Ada non-stop. Habis job. Enggak, maksudnya habis sarapan pagi itu nggak ada istirahat lagi sampai makan siang kan? Ada break itu. Oh, Ada break. nggak ada Nah, kayaknya. itu full kerjanya berarti. Nah. Kalau di sini 2 jam. Ya, Di sana pulang jam berapa? ya sama seperti sini. Kalau pulang jam 4, jam setengah 4 udah pulang, udah siap-siap. Ya kan? Ya kalau jam harian rata-rata banyak orang seperti itu. Tapi ketika kemarin orang yang membantu kita, sebelum kita selesai mereka juga tidak bisa berhenti. Kenapa? Ya itu kan diperhitungkan, ya kan? Kelebihan jam kerja diperhitungkan. Makanya kita senang dengan melihat orang yang bekerja sesuai dengan arahan. Nah, tapi kalau sesuai dengan harian, ya tidak ada bonus di situ, tidak ada bonus. Tapi ketika bekerja di luar sesuai waktu kerja harian akan mendapat perhatian khusus di situ. Oke, jadi pada waktu itu banyak orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, yang rajin ibadah, rajin berpuasa, ya seolah-olah mereka merendahkan diri, suka berbicara tentang isi kitab suci. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari mereka memperkosa hak para karyawannya. Mereka mendesak-desak di situ tadi apa? Menindas. Mencari keuntungan dan menindas. Mencari keuntungan pribadi, ya kan? Seolah-olah pekerja itu adalah budak dia. Nah, terus itu sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi. Oh, rupanya tambah lagi berbantah dan berkelahi. Wah, bukan hanya itu, memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Luar biasa ya, orang berpuasa bisa seperti ini ya. Bisa memperkusi orang ya. Berpuasa sambil tonjok-tonjokan. Rupanya bukan hanya fenomena yang terjadi persekusi zaman ini, tapi zaman itu sudah ada. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Berpuasa, membantah, berkelahi, memukul, meninju, ya. Arogan. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Nah, jadi kita sudah menemukan mengapa Tuhan itu seolah-olah tidak mau mendengar. Mengapa doa kita, doa orang pada waktu itu tidak mau dijawab, karena tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi kesalehan yang mereka lakukan adalah kesalehan yang palsu, ya, kesalehan yang palsu. Nah, kesalehan model sekarang itu apa sih? Apakah ini roh kesalehan palsu ini masih ada sampai sekarang di dalam gereja? Ya, coba kita cek, ya. Senang ibadah? Apakah orang Kristen senang beribadah? Lah kalau kriteria ini saja sudah nggak mewakili, lah sudah jauh ini. Nah di sini mereka walaupun mereka munafikun, tapi mereka senang ibadah. Lah orang Kristen sekarang yang katanya mengaku percaya kepada Tuhan, ibadah tidak senang, bolong-bolong. Nah lebih parah mana kira-kira daripada zaman itu? Parah sekarang. Ini dia dikatakan memang setiap hari mereka mencari aku. Berarti ada yang tampak di hari-hari kehidupannya itu mencari Tuhan di tempat ibadah. Nah orang sekarang seminggu sekali aja masih bolong-bolong.
Dik itu sudah nggak ibadah, pengen dihibur-hibur, ya kan? Ya, tidak mau ditunjukkan kesalahannya. Nah, terus minta doanya dijawab Tuhan. Saya bilang, saya berat hati berdoa ketika ada orang yang tidak setia itu minta didoakan. Sangat berat berdoa mengucap berkat itu. Gimana? Saya sudah paham Tuhan pasti akan bisu, Tuhan pasti akan diam. Kenapa? Lebong dia tidak setia kok saya maksa untuk doa berkat. Jadi saya udah tahu jawabannya toh kalau pakai prinsip ini. Jadi berat ketika ngomongin, aduh Tuhan nih katanya kan. Oke. Terus seperti bangsa yang melakukan yang benar, sepertinya melakukan yang benar. Ya, terus suka untuk mengenal segala jalannya, suka membaca isi kitab suci, ya, suka bertanya tentang hukum-hukum, ya, tapi mereka tidak melakukannya. Ya, kebanyakan berdebat soal ayat, siapa yang sepertinya pintar, tahu, ya menurut saya artinya begini. Tapi tidak melakukannya, ya hanya sekedar debat kusir. Ya menurut kamu firman Tuhan ayat ini menurut kamu gimana? Selalu mencari orang yang diajak berdiskusi, berdebat, tapi hanya untuk diperdebatkan, bukan untuk dilakukan, ya kan? Ini luar biasa. Jadi banyak kesalahan yang palsu terjadi di antara kita, ya. Terus sebenarnya yang sejati yang Tuhan mau itu yang seperti apa? Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukendaki, yang mengadakan hari merendahkan diri. Nah, tadi merendahkan diri ya. Ayat yang ke berapa tadi? 3. Mengapa kami merendahkan diri? Nah, di sini ternyata merendahkan dirinya tidak sama. Yang ku kehendaki, yang mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Itu artinya hari perkabungan. Ya kan? Kalau di suku Batak orang kematian gimana kita melihat? Pernah lihat hari perkabungan di suku Batak? Menangis sejadi-jadinya sepanjang hari itu, teriak-teriak nangis. Hah? Terus ada yang nyanyi sepanjang waktu, ya kan? Kan pihak keluarga menyanyi terus di samping peti mati itu, menyanyi terus, dan di sampingnya ini dan yang nangis sepanjang waktu sampai dikubur. Hari perkabungan, ya kan? Berarti seolah-olah menunjukkan bertobat yang sungguh-sungguh. Ya kan? Tapi karena adat menjadi kebiasaan, siapa yang sanggup untuk menangis seharian penuh? Melayani kematian suku Batak tidaklah gampang, lebih lama. Apalagi kalau silsilah kerajaannya itu panjang, nunggu semua khotbah. Betul kan, Silalahi? Ya. Kalau ada kematian di suku Batak, hampir di setiap marga itu hula-hula itu khotbah semua, ya. Yang terendah kastanya, yang terendah ibaratnya bukan selama dia pakemnya hula-hula,
walaupun dia orang yang tidak mampu, tapi ketika di situ dia akan punya power. Aku ini panglima. Ya, dia akan ngotbahin, nasihatin semua yang ada di situ. Nggak peduli bahwa itu pejabat, itu nggak peduli. Karena posisi dia adalah tertinggi. Gitu. Jadi di situ ketika perkabungan dimulai, disitulah pertunjukan mulai terjadi, ya kan? Tapi di sini berbeda, saudaraku. Membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kau kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelalaian. Jadi ayat yang ke-6 ada hubungannya dengan ayat yang ketiga. Mendesak-desak, ya, menindas para buruh. Nah, di sini harusnya ketika berpuasa dia membuka belenggu-belenggu kelalaian dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Jadi harusnya ketika orang itu benar-benar takut akan Tuhan, saleh hidupnya, dia tidak akan memperlakukan para karyawannya, buruhnya menjadi budaknya, atau di situ tidak memanusiakan orang, ya kan? Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar. Ya. Ada indikasi kan, para karyawannya tidak dikasih makan, dan membawa ke rumahmu orang-orang miskin yang tidak punya rumah, memberikan tumpangan, ya. Dan apabila engkau melihat orang yang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, ya. Kira-kira zaman sekarang masih ada nggak orang telanjang? Ada nggak, Wan? Yang tidak punya pakaian? Ya? Ada. Apa itu? Siapa itu? Wakil. Talon. Hah? Talon. Enggak dong. Talon. Talonnya apa? Dibalik. Hah? Talon kamu dibalik itu. Apa? Nolen. Lonte gitu. Ya udah gitu. Oh, bayanganmu kok sampai ke sana. Luar biasa. Aku nggak nyampe ke sana. Ya. Nah, orang-orang yang butuh dikasih pakaian, misalnya orang yang tidak ganti-ganti, ya kering cuci pakai, itu sama dengan ya orang telanjang lah. Orang gila. Kering cuci pakai, ya kan? Tiap minggu ketemunya itu. Ya itulah layak untuk mendapatkan. Gila, orang musafir, Heeh. Orang musafir kering cuci pakai itu. Ya kan? Noni juga kering cuci pakai. Tapi nggak mau beliin celana, beliinnya yang berkebun. Pernah. Ya kan yang mudah kering cuci pakainya. Ya. Terus, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ya kan? Bagaimana mungkin terhadap orang lain yang bukan saudara kita bisa memberi, kalau dengan saudaranya sendiri kita nggak bisa memberi. Ya kan? Gak mungkin. Pada waktu itu engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Lah, kuncinya kan di sini. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Luar biasa, kalau sudah kayak gini senang rasanya. Tuhan, ya no, gitu kan. Ya kan. Kita sudah bingung ngarang-ngarang kata. Udah aku udah tahu gitu kan. Kan enak kalau kayak gitu kan.
Ya, tapi kalau yang di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke berapa? Ketiga itu sudah daki-daki itu doanya itu. Daki-daki itu sudah panjang dan lebar, sudah penuh dengan item-item doanya itu sudah penuh. Ya, tapi di situ Tuhan nggak mau dengar. Ya. Tapi ketika di ayat yang ke 9 ya, langsung ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenal aku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Oh, ternyata memfitnah ya kan itu menutup berkat ya, menutup pintu surga. Nah, kalau memakai istilah-istilah seperti apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit. Jadi hendaklah terangmu bercahaya di antara suku-suku bangsa itu. Ini loh, ya kan? Bukan grubyak-grubyuk rono rukun, grubak-grubuk rono rukun, bukan itu. Ini loh. Maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Jadi hendaklah terang bercahaya itu kalau ya ini ada bukti nyatanya. Kan itu kalau gerudak kan seperti ikan dalam akuarium. Kalau ini ya kan yang lapar kasih makan. Ya kan? Ada tindakan nyatanya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini rupanya dari pasal 58 sampai pasal 59 ada hubungannya dengan hari Sabat. Ya kan? Hari Sabat pada konteks zaman itu adalah hari pemberhentian, hari Sabtu. Ya. Tapi Sabatnya bagi orang Kristen adalah hari ibadah, adalah hari Minggu. Jadi menghormati hari Sabat bagi kita adalah dengan ibadah di hari Minggu. Ya kan? Kalau kan konteksnya hari Sabat, hari Sabtu lah. Hari Sabtu kamu kemana? Mau berdebat soal hal yang benar. Tapi hari Sabtu kamu kemana? Bukan Sabat-Sabat ini. Kan nggak belas Sabatnya, nggak ada belas. Yang orang suka berdebat tentang hari Sabat, tapi hari Sabat beneran, hari Sabtu kemana mereka? Ya kan? Apa dikatakan? Tidak mengurus urusanmu sendiri. Jadi apa sih urusan-urusanmu sendiri? Salah satu contoh adalah urusan-urusan sendiri ketika hari ibadah itu ya arisan. Loh iya toh, ya arisan toh. Masa arisan hari Minggu? Jadi menggeser jam ibadah. Kayak gitu doanya minta didengar oleh Tuhan. Loh. Nah ini kan salah satu mengingatkan, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran. Ini pelanggaran loh. Tapi orang Kristen ketika dikasih tahu pelanggaran menggeser jam ibadah hari Minggu dengan arisan itu dikatakan dosa, pelanggaran. Mereka marah. Terus nuntut. Kenapa Tuhan? Doaku gak dijawab. Kenapa? Wow, kenapa? Loh, jawabannya ya baca sendiri nih gitu loh. Jawabannya ada. Kenapa kamu mengurus urusanmu sendiri sementara kamu dikatakan harus beribadah? Ya kan? Udahlah. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan, hari Sabat hari kenikmatan bukan hari Sabat hari arisan. Ya. Minta hidupnya diberkati. Wow, keren. Dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Loh, kok diulang lagi?
dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Omong kosong itu begini, membela diri. Kan setelah ibadah kita mau ngapain? Loh, setelah ibadah mau ngapain, Mbak? Kan bicara omong kosong, orang pembelaan diri. Ya mending langsung buka toko ya. Jadi banyak orang ingin membela dirinya untuk sok bijak nih, memanfaatkan waktu yang tersisa. Sampai nggak bisa bicara sama istrinya, sampai nggak bicara sama anaknya, sampai nggak bisa bicara sama suaminya, ya. Karena apa? Memanfaatkan. Kayak hari kemarin itu nggak ada waktu, ya kan? Sabatnya hari Sabtu sudah dihabiskan semua, sabatnya hari Minggu, aduh, masih perhitungan nggak datang lagi pula. Nanti hari Senin, hari Sabat Pendeta pula kan, bayuh, kan? Itu yang jadikan Sabat siapa itu? Ya, janji Tuhan di sini ya. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan milik pusaka Yakub pada bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Jadi pemeliharaan Tuhan itu akan cukup ketika seseorang di sini memelihara hukum Sabat. Sudah 6 hari kita sudah menikmati hari sepanjang 6 hari, masih kurang ya, hari yang satu yang dikhususkan masih dipakai juga, ya kan? Masih kurang. Kalau 7 hari masih kurang, Tuhan akan menciptakan 10 hari. Hari ke-8 kurang lagi, hari ke-9 kurang lagi, hari ke-10 dah ya boncos. 7 hari kerja, 10 hari kerja, boncos ya. Nah, ayat pasal 59 itu kelanjutannya ya. Ternyata yang menghambat keselamatan dan Tuhan menjawab doa-doa kita adalah karena dosa-dosa kita. Ya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan atau memberkati, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembuhkan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, ini masuk dalam hukum Sabat tadi. Ya, masih ada gandeng rentengnya dengan hukum Sabat, ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, pelajaran penting apa yang kita dapatkan dari Yesaya pasal 59? Apakah kita siap untuk menerima teguran kalau kita salah melenceng dari kebenaran Alkitab yang dikatakan firman Tuhan, atau malah kita marah karena kita tidak siap menerima kenyataan bahwa kita sedang salah, ya kan? Arisan di hari jam ibadah itu salah, ya. Ya kalau arisannya setahun sekali dapat dimaklumi, kalau tiap bulan ya salah. Itu sudah direncanakan, ya. Kalau setahun sekali ya bisalah. Tapi kalau sudah tiap bulan meninggalkan ibadah karena arisan tiap bulan, bahkan sebulan 2 kali. Lah kalau setiap minggu arisan terus kan gak ibadah. Dalil mana yang mau dipakai hukumnya? Oke, daripada nanti darahnya naik.
Ya, shalom untuk semuanya. Ya, Tante Inang Eliana Sembiring. Wah, rupanya ada Tante Chung Meiwa, Yuliana Tibe. Ya. Oh, ada Tante Erlina. Ya, rupanya ada Pak hamba Tuhan masuk nih. Ya, Pak Pendeta Cikoy, ya. Pak Pendeta Cornelis. Wah, ini penyuluh di Kaltara. Ya, shalom Bang. Shalom juga, ya kan? Oke, kita akan berdoa malam hari ini untuk jemaat Tuhan dan untuk kita semua. Percayalah kalau kita mengikuti apa yang Tuhan mau, tak perlu permintaan banyak-banyak, Tuhan sudah tahu. Dan yang kita butuhkan bagaimana kita mengenal jalan Tuhan, itu kita hidupi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang kami gumulkan, apa yang kami minta malam hari ini, Tuhan sudah sediakan jawabannya semuanya. Dan kami percaya Tuhan itu maha sanggup, Tuhan itu maha kuasa, dan Tuhan itu yang menjadi pemelihara kehidupan umat-Mu, seperti apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 58, bahwa Engkau yang memberi makan orang-orang yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bu Suci, kiranya Tuhan berkati hidupnya, berikan kesehatan, kekuatan, berkati anak-anaknya, dan berkati setiap buah pekerjaan tangannya. Dalam berkat nama Yesus, berkat-berkat yang baru Tuhan nyatakan dalam kehidupannya, dan yang tidak lazim pun Tuhan sudah siapkan dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk keluarga Pak Victor Buelina, anak-anak Charles Owenoni, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat yang baru, Tuhan memberikan damai sejahtera sukacita, dan Tuhan memulihkan seisi rumah. Berkati rumah tangga, berkati anak-anak, berkati pekerjaan. Berkat yang baru Tuhan sediakan, bahkan yang tidak lazim pun Tuhan sudah siapkan. Dalam berkat nama Yesus, kami berdoa secara khusus untuk setiap orang yang sudah bergabung dalam doa malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan menolongmu, dan Tuhan menjamahmu. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang bergumul dengan hidup dan keluarganya Tuhan pulihkan, yang bergumul dengan pekerjaan dan keuangannya Tuhan kasih solusi. Dalam berkat nama Yesus yang percaya bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha kuasa, dan Ia sanggup menolong kita hari ini maupun hari besok. Katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Tuhan memberkati. Jumpa lagi di jam yang berbeda besok, doa sehati pukul 8 malam. Shalom.